Pertanyaan pertama saya di sini adalah, apakah para narasumber yang hadir di hari ini setuju dengan wacana Pak Muhaimin tersebut? Mungkin bisa diawali dengan Pak Hidayat, bagaimana Pak? Tidak setuju. Tidak setuju, ya. Bagaimana itu Pak penjelasannya Pak? Langsung argumentasinya. Ya, pertama begini, kalau argumentasinya adalah konstitusi, maka harus diingat kita ini berada di era reformasi. Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, berbeda dengan Undang-Undang Dasar sebelum reformasi. Sebagian orang membuat suatu alibi. Dulu juga boleh kok dimajukan, dimundurkan. Zaman Pak Habibie dimajukan. Zaman Pak Harto pertama dimundurkan. Kenapa sekarang nggak boleh? Yang harus disampaikan adalah dulu nggak ada undang-undang dasar yang mengatur tentang masalah pemilu 5 tahun sekali dan masa jabatan presiden 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk 5 tahun berikutnya dan berikutnya tidak boleh dipilih kembali. Jadi undang-undang dasar yang ada sekarang ini berbeda dengan undang-undang dasar yang dulu. Undang-undang dasar yang dulu yang berlaku pada zaman Pak Habibie, zaman Pak Harto, zaman Bung Karno, nggak ada itu pasal tentang pemilu, nggak ada pasal tentang pembatasan masa jabatan presiden 5 tahun, nggak ada pemilu harus 5 tahun sekali, tidak ada. Karenanya boleh maju, boleh mundur, karena memang undang-undangnya dulu memungkinkan itu. Sekarang tidak bisa lagi. Ini yang harus diingat. Ini banyak orang dibuat menjadi tidak aware dalam hal ini. Jadi undang-undang dasar kita ini undang-undang dasar yang merupakan hasil daripada amandemen yang dilakukan oleh MPR pada awal masa reformasi tahun 1999 sampai 2002. Dan di situ ada 3 ketentuan mendasar. Pertama, ketentuannya adalah kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyat yang memilih presiden dan memilih anggota DPR, itu pasal 1 ayat 2, itu ketentuan yang baru. Boleh partai yang mengusulkan presiden, boleh mengusulkan anggota DPR, tapi memilih tetap rakyat. Nah, kalau kemudian diundur-undurkan, berarti hak rakyat tidak terpenuhi. 1. Nomor 2, pemilu itu adalah 5 tahun sekali, itu pasal 22E ayat 1. Jadi kalau kemudian diundurkan tahun ke-6 atau tahun ke-7, berarti tidak sesuai dengan pasal 22 ayat 1. Pasal 22 ayat 1. Kemudian pasal 7, dan ini yang paling utama, pasal 7 itu membatasi kalau dulu dan dapat dipilih kembali. Dipilih kembali itu kemudian bisa menjadi periode kedua, periode ketiga, periode keempat, seperti yang terjadi pada zaman Pak Harto. Tapi sekarang tidak mungkin lagi, karena hanya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan yang sama untuk 1 kali saja. Berarti hanya 5 tahun, setelah itu selesai. Saya kira kita penting untuk meneladani Pak SBY. Ya. Beliau luar biasa. Pada waktu beliau menjadi presiden pada masa jabatan kedua, sudah ada yang menggoda beliau untuk diperpanjang pada masa jabatan ketiga. Nah, itu yang saya nggak bisa sebutkan yang menggoda ya Pak Amir Samsudin pasti tahu. Tapi langsung Pak SBY di depan forum MPR mengatakan tidak setuju. Karena kita harus taat pada konstitusi dan konstitusi sudah sangat tegas mengatakan bahwa masa jabatan hanya maksimal 2 periode dan per periode 5 tahun dan setiap 5 tahun sekali harus ada pemilu. Jadi kita sebenarnya sudah mempunyai keteladanan yang kalau itu dilakukan subhanallah ya. Kita tahu pemilu 2014 itu kan adem gitu ya, nggak ada gejolak, nggak ada ribut-ribut. Nah, konvensi ini harusnya dilanjutkan karena konstitusinya sangat-sangat jelas. Itu kalau konstitusi. Nomor 2, kalau terkait dengan peraturan perundangan, saya menyebutkan 2 ini karena terkait dengan sumpah jabatan presiden. Di pasal 9 sumpah jabatan presiden itu, presiden harus memegang teguh dan seluruhnya terhadap undang-undang dasar dan seluruh peraturan perundangan. Nah, undang-undang dasarnya jelas. Peraturan perundangannya adalah tentang undang-undang tentang pemilu yang disepakati, tadi dibacakan, tanggal 24 Januari tahun 2022, itu antara KPU dengan pemerintah, di situ ada Kementerian Dalam Negeri, tentu mewakili presiden, dan partai-partai yang ada di DPR, semuanya, nggak terkecuali. Tidak ada satupun yang mengatakan menolak ataupun mengusulkan penundaan. Termasuk saya harus sampaikan, Ketua Komisi 2 yang membahas ini adalah dari Golkar, Pak Doli Kurnia. Wakil ketuanya ada dari PKB, anggotanya ada dari PAN. Seluruh partai ada di sana dan tidak ada satupun yang mengusulkan penundaan. Tidak ada satupun yang memberikan katakanlah semacam dissenting opinion. Semuanya satu kata, ijma, bahasa agama Islamnya, aklamasi, musyawarah mufakat. Setelah berdebat berpanjang-panjang, berbilang-bulan tentang apakah ini pemilu. Perdebatannya hanya pada bulan dan tanggalnya, bukan pada tahunnya. Pemerintah mengusulkan agar itu dilakukan pada bulan Mei tahun 2024.
tanggalnya 16 atau sekian gitu ya. Tapi kemudian KPU mengusulkan bulan Februari tanggalnya tanggal 14. Jadi perdebatannya hanya pada tanggal dan bulan, bukan pada tahunnya. Karena baik itu Mei maupun Februari masih dalam koridor 5 tahun sekali itu. Jadi dan kemudian setelah perdebatan panjang itu pada tanggal 24 Januari 2022 semuanya sepakat. KPU sepakat, Bawaslu sepakat, DPR sepakat dengan seluruh partai yang ada di sana, pemerintah sepakat, BPD sepakat, dan kemudian diketok palulah itu. Kemudian KPU pada tanggal 14 Februari tahun 2022 kemarin itu kan sudah melakukan semacam soft launching, diundanglah seluruh pimpinan partai di tingkat pusat hingga tingkat ke daerah, diumumkan bahwa 2 tahun yang akan datang kita akan menyelenggarakan pemilu. Itu sudah dilakukan dan nah kok aneh bin ajaib tiba-tiba tanggal 23 Februari muncullah manuver-manuver ini, ada yang alasannya aspirasi masyarakat, lah kan sudah disampaikan semuanya. Ada alasan terkait dengan COVID-19. Lah COVID-19 dulu 2020 ada COVID-19, pilkada serentak tetap dilaksanakan dan nggak ada masalah. Dan itu yang dijadikan alasan oleh Pak Menteri Dalam Negeri bahwa pemilu tetap diselenggarakan tahun 2024 karena kita justru punya pengalaman mengatasi COVID-19 pada tahun 2020 ketika kita menyelenggarakan pilkada secara serentak. Jadi begitu kira-kira, Mbak. Apakah wacana penundaan pemilu ini dapat dikatakan sebagai tindakan abuse konstitusionalisme, Pak Hidayat? Bagaimana ini? Ya, belakangan memang ada yang bahkan mewacanakan itu adalah konstitusional coup, kudeta terhadap konstitusi. Ada yang mewacanakan begitu, gitu ya. Karena memang wajarnya sekali demokrasi itu kan tetap mengikuti aturan. Ada beda antara demokrasi dan demokrasi. Kalau demokrasi ya semua gue gitu kan kita bukan negara demokrasi tapi adalah negara demokrasi. Kalau seluruh proses sudah dibahas dan kemudian sudah disepakati, konstitusinya jelas, undang-undang dasarnya jelas, undang-undangnya jelas, seluruh pejabat sudah mengatakan hal yang sama, kan kemudian tinggal berikutnya adalah tinggal dilaksanakan saja. Kalau dikatakan tadi misalnya tentang kepuasan terhadap kinerja, ini yang menarik adalah dari Januari sampai sekarang sudah ada 5 lembaga survei yang melonsing hasil surveinya. Berbeda-beda nih, ada indikator politik, ada IPO, ada LSI, ada LSI-nya, ada SMRC, terakhir ada LSI-nya Pak Denny J.A. Sama kesimpulannya, bahwa mereka yang puas dengan kinerja Pak Jokowi mayoritasnya justru tidak ingin pemilu ditunda. Justru tidak ingin pemilu tahun 2027, justru maunya adalah pemilu tahun 2024. Dalam surveinya Denny J.A., LSI Denny J.A. mengatakan bahwa dari 60 sekian persen atau 69% yang puas dengan kinerja Pak Jokowi, 65,1%-nya tidak setuju kalau pemilu diundur atau kalau kemudian diperpanjang masa jabatan presiden. Itu persentase yang kira-kira sama antara 61% sampai 70%. Mereka yang puas dengan kinerja Pak Jokowi justru tidak menginginkan pemilu diundur atau diperpanjang masa jabatan. Mungkin mereka khawatir kalau diundur nanti ternyata beliau nggak memuaskan, jadi sudahlah yang puas ini saja gitu. Jadi supaya tidak kemudian berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, tentu konstitusi kita sangat jelas gitu ya, dan mestinya tinggal lagi dilaksanakan begitu. Dan memang seharusnya yang tadi disampaikan oleh Pak Amir Syamsuddin, ya harusnya ada keteladanan yang kokoh dan kuat. Jangan bersayap-sayap. Nanti kalau keteladanannya bersayap, nanti seluruh rakyat bersayap nih, semuanya bisa terbang kemana-mana. Dan itu kan tidak bagus. Konstitusinya jelas kok, dan konvensinya juga jelas. Ini peristiwa per 5 tahunan itu sudah sangat jelas, dan itu nyaman baik untuk semuanya. Kita lihat Pak SBY. Selesai 5 tahun masa jabatan keduanya, beliau sebagai warga negara terhormat, warga negara senior yang sangat dihormati, dan subhanallah orang juga mengingat ya seluruh kebaikan dan kesuksesan beliau. Itu juga akan demikian bila kemudian Pak Jokowi nanti menyelesaikan masa jabatan periode keduanya, dan kemudian bagian dari sukses beliau adalah mempersiapkan pemilu yang sukses, menghadirkan calon presiden yang hebat-hebat. Saya yakin itu juga akan menjadi prestasi dari beliau. Jadi kalau terkait dengan anggaran, ini kan belakangan ada lagi kayak manuver ini karena anggarannya belum diketok palu. Ya, ini kan juga aneh. Karena pemerintah begitu luar biasa bersemangat untuk memindahkan ibu kota ya, dan melaksanakan undang-undang tentang ibu kota negara,
ke pasar Penajam Utara, ke ibu kota negara Nusantara itu. Anggarannya berapa? Katanya 466 triliun. Nah itu saja dikejar, itu aja dikejar luar biasa. Padahal tentang pemindahan ibu kota negara nggak ada loh dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar tidak ada ketentuan tentang harus memindahkan ibu kota negara, tidak ada. Bahkan janji kampanye juga tidak ada. Sumpah jabatan juga tidak ada. Yang ada dalam sumpah jabatan adalah melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan peraturan perundangan. Di antaranya justru tentang pemilu. 5 tahun itu, 500 kali itu sangat jelas, 22 ayat 1. 2 kali masa jabatan sangat jelas di pasal 7. Dan anggarannya nggak besar-besar aman, Pak. Kalau diukur dengan tentang tadi pemindahan ibu kota itu nggak nyampe 1/5-nya. KPU sudah mengurangi dari usulan awal 86 triliun menjadi 76 triliun bandingkan dengan 466 triliun. Kecil sekali. Dan terutama adalah ini ketaatan pada konstitusi. Konstitusi sudah menyebut adanya pemilu. Sekali saya katakan tadi bahwa Undang-Undang Dasar yang lama nggak ada kata-kata pemilu. Pemilu itu adanya di Undang-Undang Dasar setelah perubahan, setelah amandemen. Nah itu menjadi ketentuan konstitusi. Nah ini yang harusnya menjadi fokus, menjadi perhatian maksimal, menjadi ukuran tentang ketaatan kita gitu. Yang mana menjadi perintah konstitusi harusnya itu diupayakan maksimal. Ada anggaran, iya dari dulu juga ada anggaran. Tapi lihat tahun 99, ketika pada waktu itu Pak Habibie memajukan pemilu. Kondisi ekonominya lagi berat-beratnya, lagi terjadi krisis ekonomi, bahkan nilai inflasinya pun juga sangat besar. Nilai rupiah, apalagi dari 3.000-an rupiah menjadi 16.000 rupiah. Berat banget gitu loh. Tapi tetap saja beliau melaksanakan agenda negara, melakukan pemilu dan lancar dan sukses gitu ya. Apalagi sekarang tadi disampaikan Mbak Khairunisa masih ada waktu, masih ada 3 tahun dan untuk tahun 2022 sudah diketok palu sesungguhnya. Jadi bukan blank sama sekali, sudah diketok palu untuk tahun 2022 anggaran sudah selesai. Nah, yang berikutnya itu yang akan dibicarakan antara KPU dengan Banggar DPR dan dengan pemerintah, dan Pak Menteri Dalam Negeri sudah mengatakan bahwa pemilu 2024 akan tetap diselenggarakan, tidak ada alasan terkait dengan anggaran. Banggar DPR juga sudah menegaskan tidak ada alasan terkait dengan anggaran untuk kemudian dimundurkannya pemilu. Jadi karenanya menurut saya supaya tidak menambah kontroversi dengan kudeta terhadap konstitusi dan kemudian juga melawan konstitusi, yang paling baik adalah segera tarik saja usulan-usulan itu dan laksanakan konstitusi yang ada. Apalagi peta politiknya jelas kok. Dari 3 pengusul itu Mbak, sejak diusulkan pada akhir Februari sampai hari ini nggak nambah loh. Partai-partainya dan bahkan cenderung mulai kalau bahasanya Tempo mulai gembos gitu kan. Sementara partai-partai yang menolak itu solid betul, dari PDIP, Demokrat, Nasdem, Gerindra, PKS, P3 semuanya kompak ya. Dan kalau ukurannya adalah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar, 3 partai itu seandainya mereka kompak, itu anggotanya baru 187. Padahal yang diperlukan adalah 1/3 anggota MPR, berapa itu 237. Jadi masih kurang. Jadi mengusulkan saja pun juga nggak nyampe gitu. Jadi sudahlah, kalau akan mengusulkan juga tidak memenuhi syarat minimal, ya. Di tingkat masyarakat pun juga mayoritasnya tidak menyetujui. Biasanya kan lembaga survei mendukung nih. Ini seluruh lembaga survei justru hasilnya sama gitu. Mayoritas masyarakat yang bahkan puas dengan kinerja Pak Jokowi justru tidak menghendaki pilkada, pemilu diundur, pilpres diundur, atau masa jabatan ditambah. Jadi karenanya ketimbang menambah kegaduhan, menurut saya lebih bagus bangsa ini dibantu dengan ketenangan, dengan agar COVID-19 bisa kita atasi, agar kemudian kita bisa mempersiapkan diri menuju pada pemilu 2024 secara lebih baik dan lebih berkualitas, supaya tidak mengulangi beragam masalah pada pemilu tahun 2019 itu. Pak Hidayat sendiri bagaimana membahas konsekuensi yang bisa kita hadapi, konsekuensi terbesar begitu ya dari penundaan pemilu hingga nantinya ada perpanjangan masa jabatan presiden. Tadi disampaikan oleh Pak Amir memang cenderung bisa sewenang-wenang gitu ya. Tadi juga disampaikan oleh Ibu Khairunisa. Bagaimana Pak Hidayat pendapatnya? Ya, kalau saya sih nggak setuju ya membahas tema ini, karena kan jadi seolah-olah kita ikut saja nih. Jadi nggak apa-apa deh kita undurin gitu. Padahal kan sikap dasar kita dan semakin besar sikap daripada publik ya, termasuk partai-partai politik baik yang ada di DPR maupun di luar DPR, termasuk para pakar gitu ya, luar biasa para pakar ini, para ahli hukum tata negara maupun juga bahkan ormas-ormas ya, termasuk juga MUI,
Muhammadiyah juga memberikan penolakan. Bahkan saya pernah ditemui oleh satu ormas Kristiani, dulu adalah Partai Kristen Indonesia, Parkindo, sekarang menjadi Partisipasi Kristiani Indonesia. Mereka ketumnya, sekjennya, mereka datang dan secara prinsip menegaskan agar kita taat pada konstitusi, pemilu 5 tahun sekali, dan MPR agar menjaga konstitusi. Jadi sikap dasar ini yang saya kira harus selalu kita pegangi ya. Bahwa kemudian kita memperkirakan kalau diperpanjang kayak apa, ya sudah pasti itu tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan sebagai negara konstitusi, negara demokrasi. Karena begitu ini kemudian dilepas, maka terus yang jadi pegangan kita dalam konteks berbangsa dan bernegara apa dong? Konstitusi dengan mudah diubah-ubah. Ya, nanti juga akan begitu seterusnya, diubah lagi, terus tidak ada kepastian terkait dengan berbangsa dan bernegara kita. Nomor 2 juga marwah daripada lembaga-lembaga negara ditaruh di mana? Tadi KPU bersama dengan DPR, dengan DPD, dengan Bawaslu, dengan pemerintah menyepakati. Belum sampai sebulan masa 2 lagi, itu terus bagaimana orang nanti akan diajak percaya dengan demokrasi? Dan itu akan menjadi amat sangat berat ya. Harus kita ingat Indonesia kita ini mengapa kemudian mengambil bentuk NKRI, karena keragaman yang luar biasa yang ada di Indonesia ini. Kalau kita kemudian mempergunakan sistem federal, negara serikat, yang mungkin Indonesia sudah walau lama bagaimana hasilnya ya. Nah, yang menyatukan kita ini adalah karena ya tentu Pancasila, tapi dalam konteks ini adalah konstitusi. Konstitusi inilah yang menyatukan kita semuanya, undang-undang yang kita sepakati inilah yang membuat kita bisa terus merawat kebersamaan kita. Dan saya yakin siapapun pasti menghendaki itu. Saya yakin Pak Jokowi pun juga tidak menghendaki Indonesia menjadi pecah belah, menjadi kacau balau, menjadi tidak ada rujukannya, karena akan menjadi legasi yang buruk juga. Jadi kalau kemudian sudah diperpanjang, memang akan sangat bermasalah dari sisi pegangan kita terkait konstitusi, kepercayaan kita terhadap lembaga negara, kepercayaan terhadap demokrasi, termasuk juga legalitas daripada lembaga-lembaga negara berikutnya. Undang-Undang Dasar menegaskan bahwa presiden itu masa jabatannya 5 tahun dan kembali dapat dipilih untuk 5 tahun berikutnya. Sudah kan? Nah, kalau diperpanjang, kalau dengan amandemen tadi kan nggak mungkin ya, karena petanya sudah amat sangat jelas. Kalau tidak dengan amandemen, katanya ini pakai konsensus antara pimpinan partai. Pimpinan partai dalam konteks konstitusi ada di mana? Nggak ada itu di konstitusi mengatakan pimpinan partai punya hak prerogatif, nggak ada. Atau kemudian kita pakai referendum, nggak ada. Referendum itu dulu ada pada zaman Orde Baru untuk kemudian menanyakan masyarakat tentang amandemen Undang-Undang Dasar, tapi itu sudah dicabut oleh MPR. Jadi nggak ada lagi referendum. Jadi satu-satunya pintu untuk merubah Undang-Undang Dasar ya melalui pasal 37 ayat 1, 2, 3, dan 4, yaitu melalui anggota MPR. Dan petanya sangat jelas. Jadi Ketua DPR juga menolak, Ketua DPD juga menolak, 6 partai di DPR juga menolak. Itu sudah lebih dari 2/3 yang menolak, artinya mengusulkannya pun juga sudah tidak dimungkinkan. Jadi kalau kemudian dipaksakan dan kemudian terjadi legalitas daripada legalitas daripada presiden, wapres, lembaga-lembaga negara, karena ada yang mengatakan itu nanti kan DPR, DPD pasti setuju tuh karena mereka dapat tambahan gratis 2 tahun. Pertanyaannya juga adalah apa legalitas anggota DPR, anggota DPD, dan anggota MPR untuk tetap berada di posisi itu? Kan nggak ada. Nah, kalau mereka nggak legal, Indonesia ini jadi apa gitu loh. Jadi janganlah kita gambling begitu ya dengan masa depan bangsa dan negara hanya karena untuk alasan-alasannya juga amat sangat sumir. Ya, tadi misalnya tentang ekonomi yang lagi akan tumbuh. Emang ada jaminan besok ekonominya lebih tumbuh lebih baik. Kalau ternyata lagi buruk, diperpanjang lagi. Misalnya juga karena ada perang Rusia Ukraina. Nah, kalau kemudian nanti misalnya perangnya nggak selesai, berarti nggak ada ganti-ganti presiden itu. Atau katakanlah selesai di sana, kemudian tahun 2027 ada perang lagi, misalnya di Asia Timur ada perang, pemilu mundur lagi. Jadi sampai kapan? Dan tidak ada negara di dunia yang membuat keputusan berdasarkan negara lain lagi perang. Tidak ada negara di dunia yang mengundurkan pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden karena COVID-19. Tidak ada. Bahkan Amerika Serikat pada zaman Bill Clinton, zamannya Donald Trump, lagi marah-marahnya COVID-19 kan?
tetap diselenggarakan, sekalipun dia kalah, ya dia legowo gitu. Nah, kalau Pak Jokowi kan nggak ada kalah-kalahnya, justru beliau akan menang kalau melaksanakan pemilu tahun 2024 itu beliau menang tuh. Nah, karenanya mestinya tidak ada beban psikologis apapun gitu ya, tentang COVID-19 bukan alasan, tentang perang juga bukan alasan, tentang pertumbuhan ekonomi. Tadi saya katakan bahkan Pak Habibie berani menyelenggarakan pemilu dimajukan malah. Padahal kondisi ekonominya lagi sangat berat, lagi krisis ekonomi, rupiah juga lagi amat sangat terpuruk, tapi beliau berani melaksanakan pemilu. Atau malah beliau berani memajukan pemilu. Jangan juga, jangan dimajukan dan jangan dimundurkan. Sudahlah, ikuti konstitusi. Konstitusi amat sangat jelas, yaitu 5 tahun pemilu, 5 tahun sekali pemilu, dan masa jabatan presiden itu adalah per periode adalah 5 tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Dan setelah itu kinerja Pak Presiden sangat diukur juga dengan sejauh mana bisa memunculkan kader-kader bangsa yang terbaik. Kan sekarang sudah banyak yang munculan nih, beragam tokoh yang sudah mulai bermunculan. Itu kan menandakan bahwa sebenarnya kinerja beliau bisa bagus gitu, memunculkan kader-kader bangsa yang unggulan. Sudahlah, berikan kepercayaan pada mereka, dan insya Allah mereka juga akan tetap taat dengan konstitusi dan akan bisa melanjutkan program-program yang baik, yang konstitusional dari Pak Jokowi. Mas. Tapi kalau dari ketegasan Presiden sendiri, Pak Hidayat sejauh ini melihatnya bagaimana? Ya, kalau ukurannya adalah tadi kan baru ada pertemuan nih antara Pak Jokowi dengan Bu Mega gitu ya, dan juga ada Pak Sekjen PDIP, dan kemudian pertemuan di Bogor tadi beritanya begitu. Dan di situ kata Pak Hasto Kristianto menyatakan bahwa tidak dibahas sama sekali tentang penundaan pemilu karena sikap daripada Bu Mega dan Pak Jokowi sudah sama, yaitu taat konstitusi, dan karenanya tidak ada penundaan pemilu. Nah, kalau memang demikian, ya memang lebih bagus kalau yang menyatakan Pak Jokowi sendiri begitu ya, sehingga kemudian memutuskan sekian banyak kontroversi. Tapi kalau itu kemudian dinukil oleh seorang sekretaris jenderal PDIP gitu ya, dan itu berulang-ulang disampaikan juga oleh Bu Mega, disampaikan juga oleh Mbak Puan gitu ya. Ya mestinya begitulah seharusnya. Jadi menurut saya memang ya sangat baik kalau beliau sendiri yang menyampaikan ya. Tapi kalau beliau tidak menolak apa yang disampaikan oleh Bu Mega, yang disampaikan oleh Sekjen PDIP, yang disampaikan oleh Ketua DPR, ya bisa dimaknai menurut saya sih ya ini sudah mending lah gitu. Ketimbang beliau kemudian tetap juga menyalahkan pendapat atau sikap daripada PDIP. Jadi saya kira posisinya adalah bahwa lebih baik memang kalau beliau menyampaikan secara terbuka tentang agar dihentikan ini, dan saya juga ada rilis panjang lebar tentang hal ini. Saya sampaikan akan lebih baik kalau Pak Jokowi betul-betul melaksanakan sumpah jabatan, dan karenanya meminta kepada 3 partai yang mengusulkan itu menarik usulan dan agar semuanya segera mempersiapkan pemilu 2024 secara lebih baik, secara lebih berkualitas, sehingga akan juga menjadi legasi yang baik bagi beliau sendiri. Pak Hidayat, bagaimana terakhir ada yang ingin disampaikan? Ya, kita bersyukur ya bangsa Indonesia adalah bangsa yang demokratis dan sekaligus juga menyepakati reformasi sebagai jalan hidup gitu ya, dan kita sudah beberapa kali menyelenggarakan pemilu pada era reformasi ini tahun 2004, 2009, 2014, 2019 dan nanti akan tahun 2024. Jadi karenanya sudah sangat sewajarnya, seperti tadi juga disampaikan oleh Mbak Khairunisa, bahwa ya semestinya apa yang menjadi persepsi dan harapan persepsi publik internasional dan tradisi yang baik di masyarakat lokal di Indonesia ini dilanjutkan saja. Atau itu yang baik dan itu yang menjadi pembeda antara kondisi reformasi dengan kondisi zaman Orde Baru. Dan ketentuannya juga amat sangat gamblang, dan bahkan partai yang mengusung Pak Jokowi yaitu PDIP juga amat sangat tegas menolak perpanjangan masa jabatan presiden maupun pemilu, dan bahasanya Bu Mega Presiden Republik Indonesia setelah Pak Abdurrahman Wahid itu juga tegas mengatakan harus taat dengan konstitusi, dan konstitusi memang demikian sangat jelas. Bangsa kita ini sangat memerlukan keteladanan dan sekaligus juga pendidikan yang konkret ya dari para pimpinannya. Tentu pendidikan yang paling konkret adalah pendidikan tentang kehidupan berbangsa bernegara, taat pada konstitusi. Jadi sudahlah, konstitusi kita amat sangat jelas, dan seluruh tahapan sudah dilakukan dengan sangat jelas juga begitu ya. Kalau kemudian tiba-tiba di ujung akhirnya ada manuver-manuver yang aneh-aneh, itu akan menghadirkan
ketidakstabilan, akan menghadirkan ketidakpercayaan, dan itu akan negatif untuk pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan demokrasi, dan bahkan saya khawatir tentang eksistensi daripada masa depan Indonesia sendiri. Saya khawatir NKRI kita akan menjadi amat sangat rentan ya, dengan kondisi di mana rakyat sudah tidak lagi percaya dengan konstitusi, nggak percaya dengan demokrasi, nggak percaya dengan lembaga-lembaga negara, terus apa yang dipercaya? Nah, untuk itulah karenanya menurut saya sangat penting ya masalah ini untuk kita proporsionalkan, dalam artian undang-undang dasarnya jelas, undang-undangnya jelas, tradisinya jelas, dan seluruh pimpinan partai politik yang sudah pasang baliho di mana-mana itu, tidak ada yang kemudian mengatakan saya turunkan baliho saya karena pemilu akan diundurkan. Tidak ada. Dan bahkan ada yang semakin semangat kemana-mana mendeklarasikan tim ses calon presiden begitu. Dan juga dalam survei terakhir dari Pak Denny JA, semua respondennya pendukung daripada calon-calon presiden yang sudah ada itu, yang diajukan masing-masing partai, mayoritas mutlak juga tidak menghendaki adanya penundaan pemilu. Jadi mereka tetap ingin agar calon-calonnya yang sudah dipasang balihonya di mana-mana itu maju kontestasi presiden nanti tahun 2024. Jadi kalau aspirasi rakyat, dan rakyat ini bukan rakyat biasa, karena sekali lagi Indonesia kita menganut pada undang-undang dasar yang baru yang menegaskan bahwa yang namanya kedaulatan itu tidak lagi di tangan MPR, tetapi di tangan rakyat. Atau 1 ayat 2, kedaulatan ada di tangan rakyat. Nah, rakyat yang berdaulat yang akan memilih calon presiden. Mereka sudah membuat, dalam survei-survei tadi, sudah membuat penyikapan bahwa mereka inginnya pemilu tetap tahun 2024. Mereka ingin tetap memilih calon presiden yang sudah mereka gadang-gadang, yang sudah mereka elus-elus itu. Dan bahkan mereka yang puas dengan kinerja Pak Jokowi, mayoritasnya di 5 lembaga survei yang berbeda-beda itu semuanya sama, yaitu mayoritasnya lebih dari 61%, ada yang bahkan 70%, menyampaikan mereka tidak setuju bila ada perpanjangan masa jabatan presiden, ataupun penundaan pemilu sampai tahun 2000 kapanpun juga. Jadi sudahlah, itu yang ada dilaksanakan saja, dan saya setuju dengan Bang Amir Samsudin maupun juga Mbak Khairunisa tadi agar Pak Jokowi meninggalkan legasi yang baik, laksanakan konstitusi, dan segera perintahkan justru agar segera dibahas bersama dengan DPR terkait dengan anggaran penyelenggaraan pemilu, agar KPU bisa segera bekerja, agar semuanya bisa semakin fokus untuk menghadirkan pemilu yang lebih berkualitas daripada yang sebelumnya. Dan kalau itu sukses, sekali lagi ya akan ke bawah nama suksesnya juga adalah Pak Presiden Jokowi. Terima kasih.